Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai susunan hukum tanah sebelum berlakunya UU PA. Langsung saja lanjut ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai ruang lingkup hukum agraria. Sebelum bangsa Indonesia merdeka, sebagian besar hukum agraria, terutama yang dibuat oleh penjajah dari Belanda, dibuat dengan tujuan kepentingan dan keuntungan penjajah. Hukum agraria yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UU PA adalah hukum agraria yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan sendiri-sendiri dari pemerintah jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya. Sehingga ketentuan hukum agraria yang ada dan berlaku di Indonesia sebelum UU PA dihasilkan oleh bangsa sendiri masih bersifat hukum agraria kolonial yang sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak-hak atas tanah yang diatur menurut hukum tanah adat atau tanah Indonesia. Yang pertama yaitu hukum agraria adat. Hukum adat sifatnya tidak tertulis, jiwanya gotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan sifat hukum adat. Dan adanya perbedaan-perbedaan berdasarkan daerah atau masyarakat tempat berlakunya hukum agraria adat tersebut. Oleh sebab itu, nampak bahwa hukum agraria adat itu isinya beraneka ragam, sehingga disebut pluralistis. Hukum ini mengenai hak atas hak tanah seperti hak ulayat, hak milik, dan hak pakai. Yang kedua yaitu hukum agraria barat. Bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang diatur dalam KUH Perdata yang sebagian besar dimuat pada buku 2, 3, dan 4 atau sifatnya tertulis. Oleh sebab itu, nampak formulasinya tegas dan mudah untuk dipaksakan sebagai hukum positif. Hukum ini melahirkan hak-hak atas tanah seperti hak eigendom, hak oksal, hak arfat, dan hak gebruik. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari sifat dualistis. Hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di kalangan orang-orang dari golongan Indonesia asli akan diselesaikan menurut hukum adat. Peristiwa hukum yang terjadi di kalangan orang-orang dari golongan Eropa dan yang dipersamakan akan diselesaikan menurut hukum barat. Dan apabila terjadi hukum antara orang-orang dari golongan Indonesia asli dengan orang-orang dari golongan Eropa, untuk mengatasi persoalan hukum seperti itu, ada yang disebut dengan hukum antar golongan. Tanah pada waktu ini mempunyai pasaran bebas, artinya baik orang-orang dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dapat mempunyai tanah adat. Demikian pula sebaliknya, orang-orang dari golongan Bumi Putra dapat mempunyai tanah barat atau Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya, bagi orang-orang bukan Indonesia asli untuk memperoleh tanah-tanah adat di Indonesia akan diadakan pembatasan, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan larangan pengasingan tanah yang namanya Kort Vreemdheidsverbod yang diundang-undang dalam 1875 nomor 179. Dan pengasingan secara langsung misalnya dengan jual beli, pengibahan. Pengasingan secara tidak langsung terjadi dengan penyeludupan, yaitu sistem kedok atau strom. Akan tetapi tanah milik bangsa Indonesia dapat dialihkan kepada bukan bangsa Indonesia dengan beberapa cara, yaitu satu, dengan mengadakan perkawinan campuran, dengan pewarisan abi intestin, yang terakhir yaitu karena perubahan status kewarganegaraan dengan jalan naturalisasi. Sekian dari kami. Semoga manfaat dan kesepian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa.